Tanpa firman-Mu Tuhan, mungkin kami akan jatuh dan kami akan terjatuh Bapa. Rabbi, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan, tolong Rabbi, ampuni siapa berkata-kata lewat hamba-Mu ya Tuhan, sehingga seluruhnya kami yang mendengar firman Tuhan, kami diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan, dan kami akan mengalami kedewasaan secara rohani di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, pujilah nama Tuhan. Kami juga sebentar akan menjalankan persembahan kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Seberapa pun yang kami bawakan di hadapan Tuhan, kami serahkan dengan setulus hati kami Bapa. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kau yang memberkati setiap pekerjaan tangan kami, apapun yang kami lakukan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar tidak hari lebihnya lagi Tuhan, kami boleh memberi lebih yang terbaik di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama Tuhan, termulialah nama-Mu. Berkati seluruhnya kami, bahkan ibadah kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami dan kami sangat bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Maksiat dulu kita beri persembahan dengan berdasarkan Tuhan. Sembari pada Tuhan dijiru dan lain. Ku hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Tidak satu pun dapat kami banggakan
Puji Tuhan. Ya, minggu pertama kita membalikan diri Tuhan, dan kami rela lebih kami siap dan juga membalikan diri Tuhan sampai terus sintikan puji Tuhan. Referensi. Mereka terima dari Tuhan dan mereka mengembalikan kepada Tuhan. Kami bersyukur sesuai dengan firman-Mu, biarlah tangan Tuhan yang akan terulur untuk melindungi dan memberkati setiap umat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kerjakan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan, mari sambil singkat sedikit bersuci. Yesus dengan satu tema berpikir dan bertindak. 4 orang yang menderita sakit kusta berpikir, kalau kita seperti ini saja, berdiam diri saja, kita akan mati. Lalu mereka berpikir lagi, kalau kita masuk ke kota, di kota juga terjadi kelaparan, kita akan mati juga. Nah, berpikir lagi mereka. Baiklah kita menyeberang ke tempat perkemahan orang Arab. Kalau mereka membiarkan kita hidup, kita hidup. Kalau mereka membunuh kita, matilah kita.
Akhirnya keempat orang yang sakit kusta ini pun bertindak. Mereka menyeberang ke perkemahan orang Arab. Bagi KP anak bungsu Ibas Perjanjian Baru, ketika ia menjadi pekerja sirtai kala preman babi, ia berpikir, di rumah bapakku banyak sekali makanan. Baiklah aku kembali ke rumah bapakku. Ia berpikir dan bertindak. Terus minat basmai kita belajar firman Tuhan tentang hal yang sama. Hari minggu selewat kita belajar dari Alkitab 2 kisah. Si hasilnya positif. Ia berpikir positif. Ia berpikir tentang apa yang baik, dan hasilnya juga baik. Tapi sedang kita belajar firman Tuhan, satu kisah kalau si berpikir jelek, ia berpikir hanya untuk dirinya sendiri. Ia berpikir untuk kebaikan dirinya sendiri, walaupun itu bertentangan dengan firman Tuhan, dan akhirnya hal yang tidak baik dalam hidupnya. Mari kita ingat pada kisah Ibas 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 20 dan 21. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 20 dan 21. Kita bangkit berdiri dengan hormat. Undang-undang bangkit berdiri. Kita baca ayat indah bersama-sama. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 20 dan ayat 21. Kita baca 1, 2 ya. Berpikirlah Gehazi, bujang Elisa abdi Allah. Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, selamat. Puji Tuhan, majikan untuk kisah Aidan orang Rasulina jarang dibahas. Biasa si bahas tentang Naaman, panglima Aram sakit kusta yang disembuhkan. Setelah Naaman yang sakit kusta sembuh, maka sebagai ungkapan sukacita pengatakan bujurna man Elisa hamba Tuhan dari ibabana melala ke persembahan. Ia membawa perak, ia membawa barang-barang yang berharga. Tapi Elisa tidak mau menerima persembahan si Ibrahim Elisa, si Ibrahim Naaman ini kan. Ibas ayat 16, Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak.
kai alasannya maka Elisa ida menolak. Lama boleh salah nak dua dia. Ya lo kenapa lah boleh salah nak? Kemudian selama ini kegiatan dulu acara acara bantu pengatakan bujur. Jangan selama ini aku pernah ditolak kami, apabila pernah ditolak kami. Seingatku lah pernah ditolak begitu. Terlepas dari Siti entah melala, lalu pernah dicakapkan. Apalagi Naaman ini pasti persembahan pengatakan bujur si babana lalu Siti melala persembahan si babana, tapi tanpa alasan yang dicatat oleh firman Tuhan, Elisa tidak mau menerima. Lalu ukur kena ubah, ukur Naaman, pokoknya lain catat di jendak tidak diterima bagi saja. Nah, waktu ia lakukan Elisa pengatakan bujur Naaman dai pengerjana bujangna entakan Gehasi berpikir. Bas ayat baca ikan lain, berpikirlah Gehasi. Contoh terang Senin agak sederhana saja. Nunggu cuma misalnya Bapak Gebiega 10 hektar belum cash lalu kredit maka udahnya aku toto saya bang toto kita toto dan cuma tandai toto kami Lungan toto dai orang seninan ko sikap kena amplop asik balna. Cara harga 2000 lebih nak aku dia sih tebal namun tentu asa kayak gue na. Ayat ke 2000 saja sebab. Apalagi harga 5000. Dan dalam mungkin harga 5000 membagi. Ku pasti harga 50 tanda 100 sih. Lada baca lipat terus. Lada baca lipat dua. Ada bukan dua saya kapal nama ku lipat bagai Gestang kaya uni Lunga to tunay Bujur bang Nina Salam kena day na lang Kungit Lang pada Enggak bang Lang Tadi alasan si jelas Masa kunari Karena aku bicara Ya lo dali na Sekolah kaya nata Banyak saja Ini alasan, ini lahan bagi saya, pokoknya lahan. Ikut Yeyen, atau Tondai, dia kaya ikut berpikir dia, Bapak ini kayaknya sedang kali dia sama Bapak Kimi. Emang kantor serumah, ya kena mentantek kasih, aita. Rumah diri kita. Bagi kisah yang datang berpikirlah ikhlas. Emang kalau yang lebih banyak pikiranlah tak segan di Bapak enak. Sejumpai Bapak Gelina. Bagian si bahan Naaman ida dalam resmina. Ninanai sesungguhnya Tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawa. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripada. Maka benar alasannya, kayak benar alasannya terang sendiri. Si baca ayat terteruhan di bahasa ayat 22. Jawabnya selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi. Baiklah,
berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Bagaimana alasan Tuhan? Saya kan berpikir ia kaya kehidupan alasan. Maka banyak Tuhan mencari kembali yang 2 kala hamba Tuhan mensampaikan dina. Dari pihak diberikan nangatena miskal terbuka buku Naaman dari Nahibas ayat 23. Naaman berkata, silahkan ambil 2 talenta. Sada talenta dikatakan 2 buat Nina. Naaman mendesak dia. Dari pihak diberikan nakalatena Mahdi Elisa. Bisa kan lu desak Naaman dari kurang buat Nina. Maka diangkat nama Trina barang-barang si menghargai taruh kena ke rumah Gehaz. Dia tak boleh dia tak kuasai tebal sikap bapak dia mandi kalau kencang. Rehat tu kalau Pak, nak terlihat hamba Tuhan pastori keri kontrak rumah Nadina. Maka tersingkir teko tegay na kendali kay na bapak kemindai pilos tikal telah berikan menambah Tuhan ini dahil biar aku asay sikap kena makugin kalau kecemamis na kanku menahan gerakan na didi padahal aku disuruh kalau ini saja berpikir untuk kepentingan dirinya sendiri pas bagi Gehazi dan berresmi. Lalu disuruh Elisa, tapi Naaman berpikir, Gehazi berpikir. Jadi pikiran dari pakaian untuk kepentingan dirinya sendiri. Padahal lah boleh disuruh Elisa. Kai hasil si dialog dengan Transmina. Ibas ayat 24. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya. Berkatalah Elisa kepadanya, dari mana Gehazi? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang kau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Ia bertindak untuk kepentingannya sendiri sampai membawa nama Tuhan demi Tuhan yang hidup. Panggil sumpah. Padahal si Dalit demi Tuhan yang hidup, aku akan berlari dan meminta sesuatu dari Naaman. Tapi kaya akibatnya terus. Tidak kena memang menguntungkan berbalik. Banci tukurna kebun anggur, banci tukurna budak laki-laki dan perempuan. Tapi kaya dina Elisa dai, penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan anak cucumu untuk selama-lamanya. Alur nagati akan dohdai pina adi penyakit Naaman dai lekat kabasia seku kempuna lah ia lencat lemes anakna kempuna be ngaloken kutuk penyakit kusta Naaman melekat kepada. Puji Tuhan. Puji Tuhan.
buat cara terukur mempengaruhi tindakan-tindakan kita. Laban tangja akibatnya men anak-anak ta res kembu-kembu. Adi salah kita berpikir. Minggu siko lewat, orang yang sakit kusta bisa berpikir dengan jernih dan menerima berkat yang baik. Dan Gehazi justru berpikir dan bertindak si mengakibatkan ia yang sehat menjadi sakit kusta. Laka ia kencang anak-anaknya kampung. Terus Nina, Tuhan memberikan kita pikiran. Tuhan memberikan kita kesanggupan untuk berpikir. Beda manusia res binatang. Manusia diberi karunia untuk berpikir. Sedangkan hewan, rubia-rubia atau binatang-binatang, dia tidak diberikan karunia untuk berpikir. Maka dia hidup, makan, mati, dulu. Lalu urusan si deban. Melukai dia, hukum rimba berlaku. Yang kuat mengalahkan yang lemah. Hukum rimba si terjadi was dunia hewan. Tapi kita manusia diberikan oleh Tuhan kesanggupan untuk berpikir. Persoalannya dari kujas dimanfaatkan pikiran daerah. Apakah pikiran daerah dipergunakan untuk hal-hal yang baik bagi khotbah minggu si lewat, maka pikiran daerah akan melahirkan tindakan-tindakan si mendatangkan manfaat, membantah bagaimana keturunan. Tapi yang pikiran daerah si pakai, si pergunakan untuk hal-hal sila benar, maka pikiran akan menghasilkan tindakan si mendatangkan hukuman, membantah ras keturunan. Jadi sebenarnya lagu bagi salah ini CP bebas kebilunan dari lagu bagi salah ini CP. Anda juga tidak sisalahkan orang tua, sisalahkan lingkungan, sisalahkan perpuluhan, sisalahkan gereja, sisalahkan isi saja si berkai, sisalahkan cuaca enggak, isi mati sisalahkan. Cuma masalahnya tubuh dia salah lah. Kan maka Gehazi kadang berpikir dia Tuanku Elisa terlalu menyegani Naaman. Bagaimana situ nama lagu bagi segan Elisa maka ditolak. Nah persembahan. Jadi kita kadang-kadang berpikir kayak si pikiran kita lagu sesuai rasa kai si terjadi sesungguhnya. Lastel bapak dan ini waktu aku khotbah, wah pelakan cocok minggu. Padahal lagu begitu mesti. Libatnya, mereka lasak dia. Lagu ben lakan cocok khotbah kue. Tapi aku nih berpikir. Wah, pelakan cocok khotbah kue. Makanan dia bagi-bagi ini nasangan. Dia nembah kate dan kangkang kan. Nak ada susu kue terus. Padahal lu bagi. Gehazi yang segan Elisa adalah bau. Pikiran saja.
dari sebelum kami ibadah dan Mama Nia, kami dah bertahan jujur kuat bah selama tahun 2020 saya ingat. Aku pegang aku angkat terus minggu sih lewat ke ini lah aku buka jujur deh dan karena aku kuat hatiku tak sangat kuat bahaya. Kamu dah bagi kamu pas pikiran itu, bapaknya kan kayak jujur. Kayak kena lapas di belakang. Jujur adalah sangat berbahaya ini kan. Sehingga pikiran lu mulai bermain kan. Dua kemungkinan itu kan. Maka jujur adalah sangat berbahaya. Malisena, dua sekarang kebijakan jam so secara umum kalau si Malisena murah makin jujur, apa gitu? Makin lisena makin jujur dia. Padahal aku banyak itu lah mas. Tadi kita akan kami lapas, lah aku banyak. Gehasilai berpikir. Bujang Elisa Rai berpikir sesungguhnya Tuhan terlalu menyegani nama. Pikiran Rai akhirnya melahirkan tindakan si salah. Ibas mahasiswa menulis skripsi ada bagian si gelarnya hipotesa. Hipotesa ini kan kesimpulan awal. Jadi waktu dia menulis skripsi, latar belakang masalah, tidak ada masalah. Dan waktu tidak ada masalah dari turah ukurnya untuk meneliti. Tapi sebelum dia meneliti, kesimpulan dibahas dia, kesimpulan awal, gelarnya hipotesa. Contohnya begini terus. Aku baca saja judul mahasiswa seperti garis lewat kami mengadakan seminar proposal. Jadi sekarang mahasiswa menulis tentang persepuluhan. Lalu baca terdahulu, tetapi sekilas. Jadi bagaimana contoh nama hipotesa ini? Pengaruh pemahaman jemaat terhadap firman Tuhan dan dampaknya, pengaruhnya terhadap kesetiaan mereka dalam mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Jadi pengaruh pemahaman. Jadi dia meneliti juga pengaruhnya pemahaman jemaat terhadap firman, kesetiaannya dalam mengembalikan milik Tuhan. Ini pengaruhnya pemahaman ini tambahan. Lalu dia terbahan hipotesa, kesimpulan awal. Kebaikan ini, maka lagi jemaat ini mengembalikan milik Tuhan, mereka tidak memahami firman Tuhan. Ini kesimpulan awalnya. Jadi lama ini maka lagi jemaat Sukadamienda mengembalikan milik Tuhan, Nina mereka tidak memahami firman Tuhan. Padahal angkana kata ibadah, maka layak mengembalikan milik Tuhan. Hipotesa, kesimpulan awal. Nah, diadakanlah penelitian. Diteliti jemaat Sukadamienda bagikan angket, bahan pertanyaan-pertanyaan, wawancara ini nama kali sada kamu buangnya maka bagai kamu buang maka bagai. Setelah 5 bulan kemudian skripsi dan gedung dan kesimpulan. Kesimpulan akhir mencari suku di sada-sada, diteliti dengan baik-baik. Kebaikan pemahaman yang tinggi
yang kanan kata ibadah. Tapi mayang kita lakukan sah. Makanya kesimpulan akhir, kepengen labo balai yang kanan kata ibadah, maka lai kerja kena mengembalikan milik Tuhan. Kesimpulan akhir contoh. Maka kita peneliti berikutnya. Adi angkana kata ibadah, mayang kita lakukan sah. Kaya penyebabnya. Diteliti oleh mahasiswa angkatan berikut. Jadi hipotesa ini kesimpulan awal. Waktu idahna langit itu lebih jemaatnya berarti layang kana. Nina gak pikiran na. Tapi setelah diteliti, jagon kaya sang kita. Kaya dari alasan na diteliti kali berikutnya. Kadang-kadang kita berpikir tanpa menyelidiki lebih dulu. Tidak ada jujur sangat berbahaya nisbat kesimpulan. Lalu dahi lagu pastor ikan seperti itu apa jujur dalam bahaya. Seger batu peling batu gerina. Cakap kita bagai tuna. Oh begitu baik. Tapi ini malah langsung dia berpikir dan bertindak. Lai sukunna lebih kebenaran tuhun tahlah langsung dia bertindak. Kamu kalau kita lakukan kata dibatasi ini, pendeta tapi bahaya. Melalui kantor pendeta sempat bahan laku mereka dinakan. Langkah sukunna kita bayar lantai. Misia berpikir, misia bertindak. Kamu kan mengalami itu pergulungan. Si gereja yang munafik tidak. Langkah selidiki sampai kita sadar persada nisbat kesimpulan. Bagaimana mereka gereja dinakal. Harusnya melabagi selidiki nabi lebih. Gua maka bapak siang sama pakai darat kuas. Mahal selalu langsung berpikir, iya, setan lah, hamil banci dan tulis. Bagi kami lagi ada masalah dengan saluran kencing. Terpaksa di 5 menit sekali ke darat. Daripada lipat pakai saluran, lana itu normal. Bagi ini penyakit kami khususnya bagian laki, bagian selana yang cilik, sehingga 5 menit sekali harus ke kamar mandi. Lalu kita kelak karena cocok khotbah lahan lali hubungan ini. Lalu kita kenal perhatian dengan si baselahan. Memang ini artinya masalah siang lain 5 menit sekali dia harus ke kamar mandi. Kita lah bagai tanpa berpikir, tanpa menyelidiki kita langsung berpikir memang dia. Akhirnya kita berpikir yang salah, menyimpulkan yang salah. Dengar cakap versi yang mana kita pernah. Bisa dalam Tuhan ngerana kami. Aku ngerana jemaat usia tadi memang merhatinan kaini. Kamu ngetokohina, aku mau pas nina. Langkah selidiki selidiki lebih kai masalahnya. Kita beriah dia kaman ingin berkuanikam. Lanai pas. Harus namanya selidiki lebih kai maka bagi. Gehasinailah ia berpikir langsung ia bertindak. Naaman Elisa terlalu menyegani Naaman. Dumna tidak kenapa membagi buta karena salah. Terbual kaya demi Tuhan yang hidup, li hamba Tuhan dengan lebih. Jadi waktu disebut Elisa ya jangan kami Naaman, jangan kami Gehasinina. Hambamu ini tidak pergi kemana-mana nak. Lalu jape ini. Padahal ini nak kami ya ngayaki Naaman dah.
Kung salah-salah kita kena terus. Berbual dia, karena pas. Sebab kait diawali dengan pikiran yang salah. Puji Tuhan. Saudara yang ada di bahasa Roma pasal 12 ayat 3. Roma 12 ayat 3. Inilah firman Tuhan kita. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Gunakan pikiranmu, jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Berpikirlah begitu rupa, hendaklah kamu berpikir begitu rupa. Bercakap karo katakan rembang tengahlah kamu kurnia. Adikah pesan kue-kue kira-kira, gak rembang tengah. Tapi kami kerja kempu di Haji Membah, sehingga kami pastori dari dengan gembalaan ala nasuk pulos sakit. Cakap-cakap kami je, learning kami penduti saja nakanya. Kai kampung depan, lo menanggakan. Maka ini nak ngadai kalau aku beri sehat, apa beri nanti umarahan nina. Aku beri sehat, bagaimana kalau kata-kata aku nina. Kadang-kadang kali kita lah si sehat kayu makai pilih-pilih terpakat penduli saja. Waktu kita sakit gua dari sebenduli saja mana? Kita waktu sakit minta kamu dari pangan pandangan kami agak kerina. Tapi waktu sehat telah kita ya. Lah kembang tengah rukun. Banyak cakap kami dekat dia dunia toto kami. Lagi tujuh budi kami ini kaya sedilos, bapak ya segan. Kadang-kadang kita lah jatuh si ngarane si pekel. Mekegengkam, ulah kamu susah. Lihat Tuhan. Giliran bas kita, ya lagi yang kemana terbuka kita terus. Ayolah rembang tengah. Rembang tengah lah kamu rumpur nina. Adia bagaimana kira-kira? Adia aku bantalak bagaimana kira-kira? Meriah kami kurbu. Ngerana kali buku, ngerana kita diam-diam kali buku dari besar. Ada buka jadi kali buku ngerana anak buku diam-diam aku bangi kira-kira. Meriah yang buku, mabuk. Lidah kita lampas kamu beri dari anak buku kami kita. Adik kita kajian yang perlu bukan kira-kira. Lampas kali kita deh. Terus dari kali buku teh. Mari rembang tengah ni nadai, rembang tengah kamu. Lekat motor kelagai, si bantal lasi dah si talingkan. Kuning motor talingkan, bagi kamu kelagai buat kira-kira. Apa ya rembang tengah. Pria kami pun tak, lekat motor tak, ban kalak laidahna. Redalan kalak sebentar nasi dah. Redalan kita bentar kalak idah nawa kira-kira. Kan rembang tengah lah kamu rukur dina. Hendaklah kamu berpikir begitu rupa. Ada mengasuh kita bagaimana silahkan. Aku sih memang perlu jelma dunia ida. Tuhlah bagaimana silahkan. Apa masalah? Sakit pihak lo pada dah hikena. Nina,
Kerah basah lama ka sampai na hina. Tulis na karos mo tama, magiting, mam sampatan hina. Hello dali, bagay lahat lo ka pada dia tayo ka, lo dali. Silahkan. Tapi lah kak kayo bagay. Bas bagi doy kurang tira kan duka lah dulu. Bas bagi kalah ma dia tayo ay la rembang tengah rukun. Rembang tengah lah kamu rukun ni. Lah di malah kamu perlu disebut, silahkan. Bukan kan begitu kerja isi belum ada hina. Jadi kerja yang tengah kena kerina. Malah rembang tengah rukun begitu. Lah kerja isi belum ada hina, silahkan. Kerja yang isi belum tengah kena. Bagaimana kan tu sikap kau? Ada jujur sirahai. Anak kaki isi betul dia tay. Kerja yang telah kena tidak kena kakak. Berarti ialah rembang tengah rukun. Karena orang kamu berpikir begitu, ulas bergunakan pikiran kita, lah pilih bagi pikiran kita berkembang puja-pujinya. Diberikan Tuhan kita karunia untuk berpikir, marilah bergunakan. Gelahna bagi korban minggu lewat hal-hal yang baik terjadi mas itu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Cara bersyukur ni kamu sadar bagi kami pikiran tu beda-beda kena penangkapan dulu terhadap korban tadi. Jadi dewa bajikan berkata itu. Kita akan mungkin wah meyak uang katana, buka tanah tembak. Tapi di tiba santai saja ya, bahani saja, puisi saja kerjain. Tenang, lah jadi pikiran nah. Macam-macam berasanya. Kriminal aku salah. So kita diberi karunia untuk berpikir. Tapi marilah diberikan Tuhan kita pikiran. Inilah firman Tuhan dan berpikirlah begitu rupa. Kamu bila senang disakiti, belajarlah untuk tidak menyakiti orang lain. Adik kamu bila mengasuh, geluh tanpa Tuhan, berpikirlah Tuhan daya kita dah katena itulah. Mula aku minta perlu Tuhan, Tuhanlah perlu aku. Mari kita berpikir rembang tengah rukur ni nak kata ibadah lain. Kerana hal-hal simuli dikerjakan Tuhan ibas itu. Di sini kita mengupas perjamuan kudus. Kerana senina ketika Yesus disalib, dia tidak berpikir si kubahan ini sia-sia. Amin aja waktu manusia berteriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia. Tapi Yesus sedang menjaga pikirannya. Kai si kubahan ini untuk menyenangkan, melakukan kehendak Bapa di surga. Kami beri, aku beri. Kai si pekerjaan ini, nahkan sudah Bapa di surga. Kami bagikan kai si kerjaan duit, nahkan surah-surah Bapa di surga. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan masuk buat perjamuan kudus. Amal Tuhan, pelayan-pelayan perjamuan kudus, dengan kami mereka berbeda. Dengan darah-Mu, Kau tebus dosa. Dengan nyawa-Mu, Ini aku selalu
menyucikan segala dosa kami. Dengan pengorbanan-Mu di kayu salib, kami beroleh keselamatan. Terima kasih Tuhan, biarlah dalam hidup ini kami juga menaruh pikiran yang sama seperti Kristus telah berpikir. Ketika hari kami berketuas perjamuan kudus, layakkan kami Tuhan, layakkan kerina hamba-hamba, layakkan kerina sidang jemaat, belah kais nyalakan kami, sekerjakan kami, ngerahkan pasu-pasu buat kami kerina. Bujur Tuhan, alu kini tegan, nyalakan kami roti dan air anu menikah, bayaran daripada tubuh dan darah Kristus. Nyalakan kami di sebelah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang bersetuju dengan dengan tangan kanan kita. Roti yang dipecah-pecah menggambarkan tubuh Yesus Kristus yang sudah
bercabik-cabik di Bukit Kalvari. Yesus melakukan semuanya karena Dia tahu itulah kehendak Bapa. Tuhan rasanya dengan iman kita sebagai umat Tuhan, kita hendaknya berpikir yang sama. Isi kerjaan kita ini adalah kehendak Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari selalu beribadah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kita mengangkat cawan darah Yesus yang mengalir di Bukit Yordan, dan bilur-bilur adalah kesembuhan bagi kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari selalu beribadah Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur. Haleluya. 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 setiap kebaikan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu, meteraikan di hati kami Tuhan. Ajari kami menggunakan pikiran kami dengan benar, sehingga akan lahir tindakan-tindakan yang benar juga. Berkati setiap umat-Mu yang sudah mendengar firman, biarlah kami menjadi pelaku daripada firman Tuhan juga. Ibadah kami seterusnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Sebentar umat berkorban, biarlah pengorbanan mereka menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan membalas berlipat kali ganda dari surga. Terima kasih Bapak.
dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Amin. Puji Tuhan dan silakan kudus. Sedikit saja berita Tuhan kita